Lagunya adalah Berilah Terang. Jangan kita tinggal diam mendengar, berilah terang, berilah terang. Injil Tuhan haruslah kita sebar, berilah terang, berilah terang. Berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan lelah dalam karya kasih-Nya, berilah terang, berilah terang. Berbuah segera dan menangkan jiwa, berilah terang, berilah terang. Berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Anak-anak muda, yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua, kita harus menyentak yang terlelap dengan kebenaran Injil. Injilah semua orang melalui perkataanmu, perbuatanmu, dan apapun yang kamu lakukan. Jadilah saksi yang hidup. Jadilah surat Kristus yang terbuka untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai kemuliaan Bapanya. Baru saja saya posting terkait dengan versi baru dari tanggapan saya tentang junjutan ya. Kalian boleh tonton. Kita sudah muak sebenarnya dengan tipuan-tipuan mereka ya. Tapi tidak apa-apa. Semua yang mau bertanya, boleh bertanya, silakan bertanya. Oke. Waktu dan tempat saya persilahkan. Wah, ada aja nih yang mau naik nih. Kalian ini dari mana aja ya kalian ini? Silakan Leslie, selamat siang. Salam. Dari Elia, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Jadi saya mungkin ya sering-sering muter-muter di komal-komalnya Muslim dan seterusnya. Kita lebih banyak terkait dengan penjelasan Tritunggal ya, biar kita dapat ilmu ya. Saya orang Kristen loh. Ya. Saya beriman ya, Adik Elia fisiknya Adik Elia, perkataannya Adik Elia, rohnya Adik Elia. Seperti itu, logikanya seperti itu. Tapi untuk melengkapi ya tentu bisa dapat ilmu dari Adik Elia untuk menjelaskan supaya kita ketika menjawab ke orang-orang non Kristen, saya Kristen Protestan ya, menjadi lebih memadai ya, termasuk ayat-ayat firman Tuhan ya. Tadi saya kalah ya, ada beberapa yang menjelaskan tapi kurang ya. Oke. Baik, terima kasih. Berisik banget ini, aduh. Ya. Oke Pak, kalau ada yang bertanya kepada kita orang Kristen mengenai Tritunggal, apa yang bisa kita beri jawab mengenai Tritunggal? Kita harus menegaskan kepada mereka bahwa begini, bahwa Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Allah yang esa bersama firman-Nya dan juga rohnya. Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa dan rohnya Allah, rohnya Bapa pastilah Allah. Ya, Allah Sang Bapa itu menjadikan segala sesuatu oleh firman-Nya yang hidup. Yohanes 1 ayat 3. Ya, makanya di dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah menjadikan terang oleh firman-Nya. Lalu di sisi lain dikatakan bahwa dia juga menghidupi segala sesuatu oleh rohnya. Ayub 33 ayat 4. Jadi Sang Bapa bersama dengan firman-Nya, bersama dengan rohnya,
Itulah Tritunggal. Dan firman itulah yang telah turun ke dunia ini menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Begitu. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang bagaimana, tidak berbicara tentang jumlah Allah sebagaimana yang disalahpahami oleh umat abad ke-7 dari Arab sana, kadrun-kadrun yang mengatakan bahwa kita menyembah 3 dari 3 dan lain sebagainya. Tidak. Kita menyembah satu Allah karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama-sama sepakat bahwa Allah itu esa. Tapi mengenai bagaimana keesaan Allah itu dijelaskan melalui ketritunggalan. Allah yang esa itu seperti apa? Ternyata Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Nah, Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh ini disebut Trinitas. Begitu. Paham, Pak Leslie? Halo? Gimana, Baik, Pak? setuju adik Tuhan memberkati ya. Sudah, Oke. siap. Begitu ya, Pak ya. Jadi Ya, ya. simpel mengajarkannya. Oke. Boleh saya tanya satu lagi. Ini pergumulan pribadi loh. Oh ya, silakan. Pergumulan pribadi. Jadi dalam perjalanan hidup saya ya banyak hal yang mujizat yang Tuhan Yesus sudah buat dalam kehidupan saya ya. Tetapi penggoda pencobaan juga, waduh, lumayan banget. Artinya ketika kita berseru tentang minta pertolongan Tuhan Yesus dengan air mata, Tuhan Yesus memberikan jawaban. Tetapi sebagai manusia, kadang jatuh dan jatuh loh. Padahal akal budi pikiran dalam kendali kuasa Tuhan. Kita berpikir bahwa bagaimana supaya kita jangan jatuh dalam dosa lagi. Begitu, kira-kira. Ya. Bagaimana cara kamu tidak jatuh di dalam dosa lagi ya dengan tidak mau berdosa? Oh iya. Menghindari dosa. Menghindari dosa. Tapi manusia kita lemah kan, daging kita lemah. Ya. Ya, Bentar ya, makanya diskusi. kita harus berdoa kepada Tuhan Ya. untuk meminta kekuatan. Ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu Amin. kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Gitu. Luar biasa. Amin. Dan itu, tapi yang saya rasakan ya dalam pergumulan hidup saya, lain-lain saya tidak tahu ya. Tapi ketika jatuh dan jatuh lagi, cinta kasih Tuhan Yesus tidak berkesudahan. Iya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Jadi kita harus mengaku dosa kepada Dia setiap hari. Ya. Kita laporkan. Ya, Mungkin itu dengan ya Pak ya, kita lanjut ya. ya.